Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi apa ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, anak Pak Guru kelas 6B. Hari ini seperti biasa, kalau biasanya Senin, Rabu, dan Jumat kita tatap muka, ya untuk Selasa dan Kamis, kita seperti biasa melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh secara online. Nah, kali ini Pak Guru langsung saja ke pokok pembahasan kita berkaitan dengan adaptasi makhluk hidup. Ya, kalau sebelumnya di pembelajaran tema 2 khusus IPA, Mukol IPA, kamu sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan, ya, terus bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak. Sekarang melanjutkan materi di tema 1, ya, kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup, khususnya adaptasi hewan, ya. Nah, nanti Bapak harap apa yang Bapak sampaikan ini bisa kamu pahami dan dicatat ya. Nah, nanti akan Pak Guru kirimkan kalau memang kalian nggak sempat melihat catatan atau melihat penjelasan Bapak dari video ini, ya kalian bisa mencatatnya lewat foto-foto yang akan Bapak kirim di grup WA ya. Oke, kita lanjut saja karena waktu kita terbatas. Dalam rekaman ini Pak Guru hanya diberi waktu 15 menit, ya hanya 15 menit, ya kita manfaatkan waktu 15 menitnya dengan maksimal. Oke, pembahasan tentang adaptasi makhluk hidup. Kalau bicara tentang adaptasi, ya kita lihat di sini ada gambar slide ya, beberapa makhluk hidup. Mulai dari kiri ke kanan ada penguin. Nah, penguin kita tahu sejenis unggas atau dari keluarga burung yang berada di wilayah kutub selatan ya, yang relatif jauh lebih dingin daripada kutub utara ya. Nah, dia beradaptasi di sana dengan memiliki uh, badan dalamnya itu dilapisi oleh lemak sehingga dia cukup tahan terhadap hawa dingin. Lalu yang kedua adalah bunga tulip. Nah, kita kenal dengan di negara Belanda ya julukannya. Lalu yang berikutnya ada koala. Nah, ini di Australia. Nah, mereka-mereka ini makhluk hidup yang membutuhkan adaptasi agar bisa bertahan hidup. Nah, sekarang kita pelajari lebih jelasnya apa sih adaptasi. Oke, kita bisa lihat apa sih adaptasi itu. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, seperti manusia, hewan dan tumbuhan pun juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Karena dengan mereka menyesuaikan diri, ya otomatis mereka akan memperoleh makanan dan bisa bertahan hidup ya. Nah, jadi adaptasi itu artinya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Oke. Nah, adapun jenis-jenis adaptasi yang ada itu ada 3. Yang pertama adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Oke. Nah, kita jelaskan satu persatu. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi adaptasi ini bisa terlihat secara fisik ya, melalui bentuk tubuhnya. Nah, nanti kita akan bahas misalkan kalau burung yang bisa kelihatan dari macam-macam bentuk paru-parunya, ya kakinya. Nah, itu beda-beda sesuai dengan tempat hidup mereka ya, dan jenis makanan yang mereka konsumsi. Itu berpengaruh juga terhadap bentuk tubuh yang mereka miliki. Nah, itu disebut adaptasi morfologi. Jadi kata kuncinya di sini yang dicetak merah. Nah, kata kuncinya itu bentuk organ tubuh. Nah, kalau berkaitan dengan bentuk organ tubuh, berarti adaptasinya morfologi. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, adaptasi morfologi itu terlihat pada bentuk paru burung.
ya. Nah, dari kiri ke kanan kita lihat paruh burung bebek, ya, berbentuk melebar dan memiliki gerigi untuk menyaring makanan dari air ataupun lumpur, ya. Yang kedua di tengah-tengah ada paruh elang tajam, ya, kuat, runcing, bengkok, ya. Nah, digunakan untuk mengoyak makanan berupa daging. Nah, lalu yang ketiga paruh ayam, dia paruhnya pendek tapi tebal dan juga runcing. Nah, ini gunanya untuk mematuk makanan berupa biji-bijian, ya, baik itu jagung ataupun juga dia bisa makan cacing, ya, karena ayam bebek itu termasuk jenis hewan omnivora, ya. Dia bisa makan tumbuhan, dia bisa juga makan hewan lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bentuk paruh burung lainnya, contohnya dari kiri ke kanan, ya. Nah, dari sebelah kiri kita lihat paruh pelikan, ya. Nah, warna putih itu dia bentuk paruhnya panjang, lalu dia berkantung besar pada bagian bawahnya. Nah, itu gunanya untuk menyimpan ikan hasil tangkapannya. Oke, yang kedua di sebelah kanan itu ada jenis burung yang kecil, namanya burung kolibri. Dia punya paruh panjang, kecil dan runcing. Nah, karena dia hobinya menghisap nektar pada bunga, ya makanya dia menyesuaikan paruhnya itu panjang, kecil dan runcing agar bisa menghisap nektar pada bunga tersebut. Oke, nah adaptasi morfologi juga bisa kita lihat dari bentuk kaki burung. Ya, dari contohnya ayam. Itu jenis kakinya, bentuk kaki burung pejalan kaki, ya. Bentuknya pejalan kaki dia, agak ceper. Nah, yang B, nah, itu bebek. Nah, itu bentuk kakinya kaki burung perenang karena ada selaputnya. Lalu yang C, itu elang, dia bentuk kakinya burung pemangsa, ya. Di banyak sekali kuku-kuku yang runcing dan tajam. Lalu yang D, itu ada burung pelatuk, ya. Dia suka hinggap di batang pohon. Nah, ini jenis burung pelatuk ini punya kaki namanya kaki pemanjat. Lalu yang E, nah itu jenis burung pipit, ya, suka bertengger di padi, makanya dia disebutnya burung petengger kakinya. Kakinya disebut kaki burung petengger. Oke, ini benar, ya. Tadi udah sampaikan. Nah, kalau kaki burung pejalan kaki dia punya 3 jari menghadap ke depan, 1 jari bagian belakangnya tidak tumbuh sempurna. Contohnya ayam dan burung unta. Sedangkan kaki perenang, nah itu bebek, ya, jari kakinya berselaput, ya. Lalu yang ketiga kita lihat gambar burung pemangsa, ya. Jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam dan cakar kuat untuk mencengkram. Ini jenis burungnya burung elang dan raja wali. Lalu ada burung kaki burung pemanjat. Nah, kita lihat jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan dua jari lainnya berada di belakang. Nah, ini contoh burung yang pemanjat kakinya itu namanya burung pelatuk. Lalu ada burung petengger. Nah, jari kaki panjang dan tapak kakinya datar, digunakan untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Nah, contohnya burung kunilang, burung kutilang, burung kenari. Oke. Nah, adaptasi morfologi juga bisa kita lihat dari tipe mulut serangga, ya. Ada belalang, dia punya tipe mulut menggigit. Lalu ada lalat, dia punya tipe mulut menjilat. Lalu ada kupu-kupu, dia punya tipe mulut menghisap, dan ada nyamuk tipe mulutnya menusuk. Oke, nah adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Oke, nah contohnya apa? Adaptasi fisiologi itu tadi kita lihat di sini kata kuncinya, dia punya fungsi kerja organ-organ tubuhnya, itu terlihatnya dari situ adaptasinya, berarti tidak bisa dilihat melalui mata kita, ya, tapi itu ada di dalam tubuh, dalam organ-organ tubuh dari makhluk hidupnya, dia menyesuaikannya. Contohnya apa kita lihat di sini, sapi, ya. Nah, pada hewan ruminansi atau pemakan rumput, dia punya rute pencernaan dan enzim khusus. Nah, ini kan adanya di dalam tubuh, ya. Gunanya untuk mencerna rumput-rumputan yang selnya berdinding sel selulosa. Ya, kita lihat dia penyesuaiannya, khususnya panjang, ya. Nah,
ini menyebabkan hewan pemakan rumput ini bisa memakan dalam jumlah yang besar ya. Nah, dan dia sanggup untuk memakannya ya, tidak sampai muntah atau semacamnya. Dia punya enzim khusus ya, dia punya dinding sel selulosa. Oke, lalu adaptasi tingkah laku. Nah, ini terlihat adaptasinya melalui penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Contohnya ada adaptasi yang disebut dengan mimikri. Mimikri itu adalah perubahan warna kulit hewan sesuai lingkungan tempat ia tinggal. Jadi contohnya di gambar tuh bunglon ya. Bunglon tinggalnya misalkan di daun yang hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau seperti daun. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya ini agar si bunglon bisa terhindar dari pemangsanya. Nah, jadi dia bisa menyamarkan dirinya dengan tempat dia hidup. Oke, itu namanya mimikri, merubah warna kulit. Lalu ada autotomi. Autotomi ini adalah pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Nah, contohnya di sini cecak. Nah, ekornya dapat lepas dan bergerak. Itu ketika dia dikejar oleh pemangsanya. Nah, untuk mengalihkan perhatian pemangsanya, dia pun memutuskan ekornya supaya nanti cecak ini bisa menyelamatkan diri, dan yang dikejar ataupun yang dimakan ya ekornya saja, yang mungkin dikira oleh pemangsanya itu adalah cecaknya. Oke. Lalu yang ketiga dari adaptasi tingkah laku ini adalah hibernasi. Nah, kita lihat di gambar itu ya, ada tikus, sejenis tikus, di mana tikus ini pada musim dingin, ya dia hewan berdarah panas, dia membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya, tetapi makanan sangat langka, maka agar mereka tetap bisa bertahan hidup di tengah suhu yang dingin, mereka pun melakukan hibernasi atau tidur panjang ya. Jadi tidur panjang selama musim dingin. Tuh, contohnya di sini hewan tikus, landak dan beruang. Oke. Lalu ada lagi estivasi, kebalikannya ya. Nah, kalau estivasi, kalau tadi hibernasi itu tidur panjang di waktu musim uh, dingin, nah kalau estivasi ini terjadi pada hewan yang hidup di gurun. Nah, ya, pada musim kemarau biasanya mengalami kekurangan air, mereka pun melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau. Misalnya pada kadal, katak, keong, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya adaptasi perilaku reproduksi ya. Jadi ini perilaku kawinnya hewan ya. Biasanya seekor hewan jantan bertarung dengan hewan jantan lainnya agar dapat menguasai si betina dan dapat melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Nah, contohnya rusa jantan tuh bertarung untuk merebutkan rusa betina agar bisa kawin. Oke, yang berikutnya munculnya paus ke permukaan air. Ini juga adaptasi tingkah laku ya. Nah, hewan mamalia, paus pun bernapas dengan paru-paru. Dia menghirup udara yang mengandung oksigen sehingga hewan tersebut harus muncul ke permukaan air agar bisa menghirup oksigen. Oke, lalu ada cumi-cumi yang mengeluarkan cairan tinta. Cumi-cumi gurita, dia akan menyemprotkan tintanya saat berenang. Hal ini tujuannya untuk mengecoh lawan sehingga lawan tidak bisa mengejarnya karena lingkungan sekitarnya menjadi gelap. Oke, ya. Saya rasa sudah cukup ya penjelasan tentang adaptasi hewan saat ini. Nah, nanti dicatat apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton, dan pahami karena nanti setelah ini akan ada latihan supaya latihannya hasilnya bagus ya, dibaca dan dipahami lagi video rekaman ini sekaligus catatannya dibaca, jadi sambil nulis sambil membaca ya. Ini itu aja pesan dari Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar dan tetap semangat, jangan kendor, jangan males-malesan, jangan jadi kaum rebahan ya. Itu aja pesan dari Bapak. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.